Oke, selamat datang teman-teman di channel Albertus CP. Ya, mohon maaf, pertama-tama ini sudah 5 tahun atau berapa tahun setelah upload video terakhir. Hari ini aku mau ngejelasin mengenai pembuatan Maxsurf Modeler lagi, pembuatan model kapal menggunakan Maxsurf Modeler. Dan untuk yang kali ini aku coba untuk ambil contoh sebuah tugboat. Nah, untuk kali ini fokus pembelajarannya agak beda dari yang kemarin, dari yang kapal selam. Selain kapalnya berbeda, aku mau ambil contoh existing lines plan yang biasa kita bisa dapetin gitu ya. Jadi somehow kita biasanya punya lines plan itu nggak selalu bentuk asli dari AutoCAD yang sudah diekspor ke PDF. Jadi aku ngasih contoh untuk yang kali ini adalah lines plan tugboat yang di-scan dengan cam scanner. Jadi, kemungkinan kalau kita scale nanti di belakang Maxsurf-nya ini nanti nggak akan sama satu sama lain. Jadi, untuk kalau kita punya lines plan dengan keterbatasan seperti ini, yang paling penting ada di tabel offset. Ini adalah hal yang paling penting. Jadi, minimal kalau kita punya let's say kita punya kerjaan dari luar yang suruh memodelkan kapal ke Maxsurf dan punya data kapalnya cuma hard copy, yang paling penting untuk kita data yang paling penting kita yang bisa kita ambil yaitu adalah tabel offset ini. Mungkin itu ya. Jadi kita akan langsung aja. Jadi seperti di Maxsurf pada umumnya, kita perlu membuat ini jadi uh, image dulu. Nah, ini untuk yang kali ini aku udah buat image. Jadi buat teman-teman yang nyoba di rumah, dibuat dulu ke image-nya. Nah, yang selanjutnya yang paling penting adalah penentuan surface-nya. Kayak di video pembuatan kapal selam sebelumnya, surface-nya itu cuma satu. Nah, untuk tahu berapa jumlah surface-nya yang dibutuhkan, itu sebenarnya harus tahu bentuk kapalnya dulu. Jadi secara garis besar, surface yang untuk menentukan jumlah surface minimal itu bisa dilihat dari jumlah patahannya atau jumlah chain-nya. Jadi misalkan di takbut ini, patahan yang pertama yaitu kill, patahan yang kedua ada di sini, patahan ketiga ada di sini, patahan keempat ada di sini, patahan kelima di sini, dan patahan keenam ada di sini. Nah, itu aja kita em, patokannya di patah-patahan tersebut aja. Jadi yang patahan pertama kita bisa satu surface di sini, surface kill, terus patahan satu ke patahan kedua, ini satu surface lagi, terus ini patahan ini, patahan dua ke patahan tiga kita bikin satu surface lagi, terus yang ini juga kita buat satu surface lagi, terus di sini kita buat satu surface lagi, terus di sini juga surface lagi. Jadi secara transversal kita minimal itu punya satu, 2, 3, 4, 5, 6 surface minimal untuk membentuk hull form kapal tanpa main deck ya. Jadi in case kalau butuh main deck ya perlu satu surface tambahan lagi. Nah, jadi kenapa ini penting? Kalau untuk patahan itu sudah pasti dia adalah surface yang berbeda. Jadi beberapa modeler itu juga di bagian sini biasanya dia juga bagi dua surface. Jadi dimisalkan um, draftnya di 2,5 ya. Jadi dia kadang bagi juga di sini. Jadi 2,5 ini bukan satu surface tapi dua surface. Dan itu kembali lagi ke preferensi masing-masing. Karena semakin banyak surface-nya, itu sebenarnya semakin susah kita buat melakukan smoothing dari antara patahan-patahan. So, let's say,
Let's say surface yang ini. Surface yang ini biasanya kita kan punya chain 2 ini. Di bagian sini, ini patahannya terlihat jelas. Jadi habis bottomnya ke area patahan kedua, lalu surface-nya ke atas lagi ke area patahan ketiga, terus ke sini. Nah, jadi patahan di sini ini cukup jelas. Tapi kalau kita lihat di station 9, di sini kan patahannya tersamarkan. Di sini station 9 juga patahannya tersamarkan. Nah, in case kita buat banyak surface yang berbeda, buat menyamarkan patahan antar surface ini cukup rumit. Jadi nanti kalau semakin banyak surface yang digunakan, apalagi untuk takbut itu kebanyakan kan ini antar patahan ini dia nggak banyak lekukan. Beda dengan misalkan kita punya kapal bentuknya bilge ini, patahan-patahan ini memang ya kita punya bending. Kita memang bending di sini. Jadi ya mau nggak mau memang dia memang ada control point tambahan supaya membuat bentuk surface-nya itu melengkung. Sedangkan kalau takbut, khususnya untuk takbut yang jenis ini ya, yang saya tampilkan ini di satu surface ini bendingnya cenderung minim banget. Bisa dilihat dari sini ke sini, nggak ada bending, nggak ada apa, ya tinggal lurus-lurus saja. Jadi nggak banyak kerjaan. Jadi kalau misalkan di sini kita bagi-bagi, nanti patahannya ini lebih susah disamarkan. Jadi nanti patahannya ini bisa kita samarkan dengan control point, tapi semakin banyak control point juga akan semakin sulit seperti yang di video yang pertama. Mungkin nanti kita lebih jelasnya ketika sudah praktek langsung, cuma ini aku menjelaskan secara garis besar aja. Jadi secara garis besar kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6 surface. Jadi sama seperti yang kemarin, itu kita perlu buat surface yang pertama, di surface, terus add surface, kemudian pilih yang buttock plane. Ya, ini untuk pembuatan surface-nya. Nah, in case saya mau langsung masukin drawing-nya, bisa juga. Kita pergi ke import dan juga image background. Kita import ya. Nah, setelah kita import, kita perlu scale gambarnya. Ini memang gambarnya memang pecah ya, ini cuma bantu kita aja karena nanti kita akan lihat kenapa ini cuma bantu kita aja. Kita ke display, terus background, terus kita seperti biasa set image 0 point. Pastikan di bagian sini karena untuk reference length-nya yang buat untuk skalanya saya masih pakai skala dari length overall. Jadi kita harus tempatkan 0 point ini di bagian belakang kapal. Jadi kita tempatkan dulu di sana. Kita atur ulang 0 point-nya ke belakang kapal sini. Nah, kenapa tadi berubah sedikit? Sedikit ini supaya tidak bingung. Jadi, untuk 0 point pertama ini yang paling penting adalah menskalakan kapalnya dulu. Sebelum kita pergi ke baseline-nya dan juga di titik 0 point-nya di frame 0, kita yang paling penting adalah menskalakan gambarnya dulu. Jadi kita perlu skala dari, dan kita punya data, untuk yang gambar ini, aku punya data LOA-nya sebesar 23,5. Jadi aku perlu menskalakan itu dari transom ke bagian depan kapal. Kalau kita ke display lagi, background, set image zero reference point, terus kita pilih yang paling paling depan, dan longitudinalnya kita atur 23,5. Oke, nah ini sudah skalanya sudah benar. Lalu baru kita taruh di 0 point sebenarnya. Jadi kita bisa display background 0 point. Kita pilih dulu frame-nya, frame 0-nya. Lalu baru kita naikkan ke bagian baseline-nya. Jangan lupa yang di pojok kiri bawahnya harus dicek supaya secara longitudinalnya atau kiri kanannya sudah 0. Oke, nah kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah nanti acuan gambar kita dari samping. Nah, sama seperti ini tadi,
Kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekitar 6 surface. Jadi kita akan buat ini di copy sebanyak 5 kali supaya kita dapat 5 surface. Nah, dari yang add surface yang pertama, jadi kita bisa klik pilih semua poin yang ada di surface-nya, pembentuk surface-nya, lalu pilih Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G. Lalu klik 2 kali poin paling ujung kiri bawah, pojok kiri bawah, untuk menempatkan poin tersebut ke 0 point. Jadi kita klik poin pojok kiri bawah dan kita tempatkan di 0 point yang koordinatnya tuh long positionnya 0, offsetnya 0, dengan height 0. Mungkin kalau kurang familiar tentang hal ini, long position itu sumbu X-nya kapal, offset itu sumbu Y-nya kapal, height itu sumbu Z-nya kapal. Harusnya dari sini sih lumayan nggak susah lah. Oke, kita tempatkan. Nah, kita bisa bentuk ulang surface-nya supaya panjang dan ininya tidak terlalu besar. Kita bisa pilih surface, kemudian size surface, pilih batak plan-nya. Length-nya kita samakan 23,5. Terus depth-nya kita boleh pilih bebas, cuma aku pilih 0,2 aja. Nah, ini nanti secara size akan seperti ini. Lalu setelah itu, mungkin kalau teman-teman baru um, pertama kali nyoba, kita ikutin dulu aja pakai angka ini. Nanti akan terlihat kenapa kita perlu 23,5, kenapa saya ambil height atau depth-nya itu 0,2. Itu sebenarnya nanti pada akhirnya kita akan ngatur itu juga kok. Oke, jadi kita akan coba gini dulu. Lalu kita tambahkan Ctrl A atau tambahkan control point secara memanjangnya. Jadi control point ini untuk apa? Control point di Maxer ini untuk membuat shape ini awalnya kan kotak. Sedangkan untuk secara tampak samping kapal ini kan bentuknya tidak kotak ya. Ada bentuknya seperti ini, lalu ada bentuk seperti ini. Nah, control point itu untuk membentuk kapal itu sendiri. Bentuk kapal itu sendiri. Jadi kita perlu tambahkan control point-nya. Nah, untuk penambahan control point ini, aku mau coba untuk pakai sesuai dengan garis ini. Jadi garis yang kebetulan yang tabel offset ini, itu berdasarkan garis station yang ini. Jadi untuk 0 ke 1 ini jaraknya sama, tapi ini untuk pengambilan jumlahnya ini rentangnya agak lebih padat di bagian belakang dan juga bagian depan. Karena di sini 0, mungkin di sini nggak kelihatan, mungkin kita ke PDF-nya. Nah, di sini adalah station 0, station 1, station 2. Tapi untuk memperjelas bagian belakang dan juga atau bagian buritan kapal dan bagian haluan kapal, di sini penggambarnya menambahkan station di tengah-tengah station ini. Jadi ada station setengah, ada station 1,5 untuk membantu dalam pembuatan modelnya itu sendiri. Sama seperti yang di bagian haluan juga sama. Jadi jarak antar stationnya ini dari 8, 9, 10 sebenarnya. Tapi untuk memberi titik tambahan supaya pemodelannya lebih mudah, di sini ditambahkan station 8,5 dan juga station 9,5. Oke, mungkin kita akan lanjut ke sini. Jadi untuk penambahan control point-nya, aku akan ngikutin garis-garis station sini ya. Nah, untuk menambah control point ada dua cara, yaitu bisa ke control, terus ada add columns, atau dengan shortcut-nya itu ke control A. Oke, bisa dilihat sebelum control A, pointernya ini berbentuk masih pointer mouse biasa, tapi setelah control A di sini dia menjadi sebuah tanda ya mirip plus ya. Ya, setelah ini kita setiap dimanapun kita klik, dia akan menambahkan control point.
Nah, untuk itu kita perlu hati-hati untuk klikkan control point-nya. Jadi lebih baik kalau penambahan control point, aku biasanya coba salah satu dulu, apalagi di versi Maxsurf yang terbaru, aku juga kurang tahu kenapa ketika tambah control point, sometimes meskipun kita nambah di daerah atas ini, yang tertambah itu yang bagian yang yang tertarik itu malah bagian garis yang bagian bawah. Jadi kita akan tambahkan ya. Kita misalkan kita tambahkan yang bagian bawah di sini. Yap. Nah, nanti setelah kita tambahkan bagian bawah, nanti otomatis ini garis surface-nya ini akan eh, tertarik sesuai dengan titik barunya ini. Gitu. Oke, kita mungkin akan tambahkan untuk titik-titik lainnya. Boleh bebas, yang penting di bagian bawah aja. Nah, oke, kita sudah tambahkan semua. Nah, supaya biasanya untuk lebih mempermudah saya biasanya menyalakan display SurfNet ini. Jadi fungsinya apa SurfNet ini? Jadi kalau kita lihat di control point yang ini, untuk control point atasnya surface dengan yang bawahnya, ini kan masih tidak ada apa-apa di tengah-tengahnya. Cuma kalau ini kita nyalakan, nah nanti terlihat ada satu garis yang menghubungkan antar control point secara eh, melintang ya. Kalau secara memanjangnya tadi kan sudah ada. Nah, setelah menambahkan control point, saya akan rapikan dulu sedikit supaya nanti lebih mudah dalam penggaungannya. Jadi bisa dilihat setiap kali saya memilih control point di sini di bagian-bagian properties ini akan muncul koordinat sistemnya. Long pause-nya berapa, offset-nya berapa, height-nya berapa. Mungkin kalau yang awam, ya long pause itu sumbu X, Y, Z lah gampangnya. Nah, kita bisa pilih semua control point baru kita yang bagian bawah, yang tadi acak-acakan itu kita pilih. Nah, misalkan kalau memilih banyak bisa dengan drag seperti tadi, lalu kalau mau ditambahkan hasil pilihannya, bisa tekan shift lalu pilih lagi control point-nya. Oke, mungkin itu. Terus kita atur height-nya. Jadi bisa dilihat di sini control point di bagian control point atau di bagian properties. Di sini ada dua angka yang tidak muncul, ada satu angka yang muncul. Jadi angka yang muncul dan tidak muncul ini maksudnya adalah ketika angka tersebut muncul berarti nilai koordinat dari offset di mana itu adalah koordinat Y dari semua control point yang kita pilih itu sama. Sedangkan koordinat long pause ataupun koordinat X yang dipilih, koordinat X yang dari semua titik yang kita pilih ini berbeda-beda. Di mana di sini kan ada yang koordinat X-nya berapa di sini? Satu, di sini berapa? Let's say 2, di sini 3, dan seterusnya. Kemudian untuk koordinat height-nya atau koordinat Z atau ketinggian, ini juga beda-beda dari satu dengan yang lainnya. Nah, yang mau kita lakukan itu adalah mau menyamakan koordinat Z-nya atau ketinggian dari poin ini supaya berada di zero point. Jadi kita input height-nya ini sebagai 0, lalu otomatis semua poinnya akan berada rata di sini. Oke. Oke, ini sudah jadi untuk surface pertama kita. Nah, kita akan selanjutnya itu mengcopy surface ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Karena kita sudah punya satu surface dan perlu tambahan 5 surface lagi. Nah, untuk yang versi yang aku gunakan sekarang ini, copy surface itu ada di surface dan move surface. Jadi mungkin kalau ada yang pakai yang versi yang lebih lama, harusnya ada juga yang khusus untuk copy surface. Cuma kalau ada yang versi yang baru ini, modeler yang sudah jadi satu sama structure,
itu ada di surface, kemudian move surface. Nah, kita bisa pilih batak plane-nya. Kita akan copy ke arah mana? Apakah ke arah X, atau ke arah Y, atau ke arah Z? Nah, untuk yang saat ini aku mau coba copy ke arah Z, yaitu ke atas. Dan tadi kan untuk lebarnya kan ada di 0,2 meter. Jadi aku akan ke atas 0,3. Nah, untuk di versi yang move surface atau di versi yang sama dengan punyaku, itu harus dicetak duplikatnya. Jadi duplikat dicentang dan kemudian berapa kali mau diduplicate. Nah, kebetulan saya mau berapa? 5 kali duplikat, jadi saya ubah jadi 5, lalu klik OK. Nah, nanti ada 5 surface baru yang muncul. Nah, mungkin kalau secara tampak 3D-nya, kita pencet yang ini untuk render. Nah, ini ada 5 surface ya yang belum terhubung. Nah, kita mau menyatukan surface-nya ini dulu. Nanti surface-nya bergabung untuk apa nanti bisa kita lihat setelah ini. Nah, kita akan gabungkan dua ini dengan ini, bond edge. Kita pilih dulu dua control point. Jadi yang dipilih adalah yang warna putih, bukan yang warna magenta. Kita pilih dua control point di dua surface yang berbeda. Lalu kita pilih bond edge, yaitu yang ini, bond edge. Kemudian ini juga sama, kita bond edge. Ini juga kita bond edge. Ini kita bond edge lagi. Lalu ini kita bond edge lagi. Oke. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 surface. Sama seperti yang kita butuhkan sebelumnya. Lalu diapakan surface ini? Jadi kita akan pergi ke tampak body plan. Jadi di sini buat teman-teman yang baru pertama kali pakai Maxsurf, di sini ada beberapa pandangan ya. Yang tadi yang kita buat ini adalah pandangan profil atau pandangan samping. Kemudian ada pandangan atas atau tampak plan view, atau top view mungkin ya kalau lebih awamnya. Kemudian ada yang frame view atau body plan, atau mungkin secara tampak melintang, transverse view. Nah, kita akan pergi ke tampak transverse atau body plan, lalu kita import lagi gambarnya, karena untuk import gambar ini kita perlu setiap kali ini kita import. Dan untuk menghindari perbedaan skala, kita acuan skalanya harus sama. Jadi meskipun kita body plan, kita kan mau pakai gambar. Tadi di profile plan kita profile view, kita kan pakai gambar ini, pakai gambar tampak samping. Nah, body plan kita kan harusnya pakai tampak melintang. Walaupun seperti itu, kita untuk menghindari ketidaksamaan skala, untuk titik yang di skalanya harus sama. Jadi kan tadi kita menskalakan dari sini, di sini kita buat jadi 0 point, kemudian kita skala terhadap bagian depannya, yaitu 23,5. Nah, kita untuk di bagian body plan juga harus seperti itu. Jadi kita ke display background 0 point, kita klik di bagian belakangnya, lalu kita display background dan set image reference point, dan kita pilih juga bagian paling depannya. Nah, sini kita pilih 23,5. Nah, di sini directions-nya ini berbeda. Kalau tadi kita di profile view ada longitudinal dan juga vertikal. Nah, di sini bisa dilihat karena kita skalanya tadi ke arah starboard, ya, karena kita kan tadi 0 point-nya di sini, terus kita skala 23,5 ke bagian depan. Jadi kita menggunakan sumbu starboard atau directions-nya itu transverse. Jadi kita pilih direction-nya transverse. Jadi jangan sampai salah untuk pemilihan direction pada saat skala gambarnya.
Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita ke display lagi, kemudian background, 0 point, baru kita arahkan ke arah 0.0-nya body plan. Tuh. Oke. Oke, kita sudah ada di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah tinggal membentuk aja. Jadi kita tadi sudah bikin surface-nya, jadi kita bentuk sesuai dengan bentuk kapalnya. Jadi let's say kita secara kasar aja, karena nanti akan kita ubah-ubah juga. Jadi kita akan secara kasar untuk em, bentuk kapalnya. Jadi yang mau kujadiin acuan itu yang ini aja, supaya agak sedikit terlihat ya di gambar. Nah ini dia itu punya keel, jadi kita tambahkan di sini keel. Nah ini untuk ngedragnya, sorry, untuk mindahinnya jangan drag klik langsung drag gitu. Karena nanti dia akan memilih titik yang paling dekat dengan pandangan kita. Jadi karena kita mau ngubah bentuk semuanya, jadi kita bisa klik ini di drag, maksudnya di drag supaya ada selection box, lalu baru kita tarik poinnya ke sini. Oke. Nah, selain narik poin secara manual seperti itu, kita akan langsung aja karena kita mau untuk menyamakan dengan let's say station 8,5 di sini ya. Kita mau menyamakan dengan itu. Jadi kita bisa langsung input koordinatnya. Jadi saat kita pilih titik ini, kita bisa langsung input koordinatnya. Nah, supaya gampang aku akan bagi jadi dua. Nah, disinilah peran tabel offset itu. Jadi, untuk membuat model kapal yang line plan-nya scan-scanan kayak gini, paling utama itu tabel offset. Jadi kita akan lihat di sini ada height above baseline. Jadi ini adalah nilai height yang harus kita input di sini. Sedangkan di sebelahnya ini ada breadth from center line. Jadi itu adalah nilai offset yang kita harus input ke dalam sini. Dan kita tadi itu mau ambil yang 8,5. Jadi kita akan coba supaya nggak bingung, kita gambar shape rectangle ke 8,5. Ini supaya nggak bingung. Ya kita akan input tabel offset yang ini. Kita mulai dari kill plate. Nah, untuk kill plate itu sometimes ada yang ini tergantung yang gambar. Kadang kill plate yang rata dengan background itu bisa ditulis 0. Kadang-kadang ada juga yang menulis seperti ini. Nah, ini memang kadang membingungkan apakah ini artinya 0 atau artinya adalah dia tidak bersinggungan. Cuma beberapa ada yang pakai simbol-simbol ini, either dia nilainya 0 atau kill plate-nya tidak melewati hal tersebut. Nah, kalau di sini bisa dilihat ini knuckle-nya. Knuckle di sini ada strip. Strip ini artinya dia knuckle-nya cuma sampai di frame 7 aja. Jadi di sini nggak ada gitu. Seperti itulah. Nah, untuk yang di sini yang pakai garis miring ini artinya 0. Jadi secara height above baseline, kill plate yang dimana kill plate itu terdiri dari dua titik ini, itu height-nya itu harus 0. Jadi kita akan pilih sini, kita drag semua, lalu height-nya ini kita tulis 0. Seperti itu. Lalu breadth from center line.
Nah, di sini kill plate untuk station 8,5 itu nilainya breadth from center line-nya itu 384. Jadi kita bisa drag yang sini untuk offset sampai 384. Ya, mungkin seperti itu. 8,5 yang ini ya. Oke, lalu kita lanjut ke setelahnya itu bottom. Dan ini titiknya kebetulan di sini dinamakan titik lower sign. Jadi kita inputkan untuk height-nya ini 982. Jadi kita ini 0,982. Lalu breadth from center line-nya itu adalah 1674 yang sini. Jadi kita breadth-nya di sini, offset-nya kita isi 1,674. Oke, sudah jadi. Dan ini sudah sesuai dengan gambar. Tetapi in case ya, kebetulan untuk skalanya ini lumayan uh, sesuai. Nah, in case nggak sesuai, sebenarnya kalau aku lebih lebih percaya offset karena ini kan skala scan-scanan lewat HP. Nah, itu kadang memang ada ya ini tekuk-tekukannya kertas ini terkadang dia jadi agak sedikit lari dari gambarnya. Coba setel, ya untuk setidaknya cross check aja bahwa tabel offset ini nggak salah. Karena terkadang juga ada juga yang gambar tapi tabel offsetnya keliru dan tidak tidak terdetek ketika pasca pembangunan. Jadi minimal kalau kalau ada yang salah, kita punya acuan dari gambar body plan-nya itu sendiri. Nah, kita lanjut karena ini tadi kita sudah input lower chain, kita ke upper chain-nya. Upper chain-nya kita akan input sebesar height-nya ini 1,521 dan offset-nya ini di upper chain ini 2136. Ya, jadi di sini 2,136. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk ke height above baseline. Di sini ada dua, yaitu main deck atau above deck. Nah, tetapi di sini bisa dilihat di sini adalah knuckle. Jadi above deck itu yang ini. Jadi kita sebenarnya harus input knuckle-nya dulu. Kebetulan di sini knuckle-nya memang ada di lebih kanan daripada main deck. Jadi kita akan input knuckle-nya dulu. Ya, in case misalkan teman-teman juga salah misalkan gitu ya, input ini ya dulu nanti akan ketahuan kok yang mana yang salah, yang mana yang benar. Tapi ya let's say kita kita salah input ya, kita salah input, um, garisnya ini nanti akan seperti ini teman-teman. Misalkan kita input tadi input decknya dulu, baru kita input bulwark gitu ya. Saya kita input bulwark di sini ya. Terus baru input knuckle. Nah, nanti kan bentuk garisnya di sini. Nah, jadi kita juga akan tahu, oh ini harusnya yang habis upper upper chain kita harusnya input knuckle dulu, baru nanti main deck atau above deck, baru kita bulwark. Oke, jadi kayak gitu mungkin ya nanti kalau gambarannya kalau salah. Jadi makanya kita input langsung aja ke knuckle-nya. Knuckle di sini nilainya adalah 3434 ketinggiannya. Jadi height-nya ini kita atur 3,434. Oke. Lalu di bagian offsetnya itu sebesar breadth from center line-nya dia 3434 juga. Jadi kita taruh 3,434. Nah, itu. Lalu di sini kita bisa atur offsetnya 4 sesuai dengan yang ini, above main deck atau main deck. Untuk
Beratnya itu 4,332. Untuk height-nya itu 4,332. Oke. Lalu yang ini juga sama, kita input yang bulwark. Ini 5332 ya. Ya, sometimes ini juga nggak kelihatan ya. Jadi, kalau misalkan bisa, tabel offset ini harus yang, ya setidaknya kita bisa baca lah angka-angkanya ini berapa. Terus di sini 3,225. Kah? Iya, untuk offsetnya 3,225. Oke. Yap, kira-kira seperti itu. Nanti bentuk secara 3D-nya atau tampak perspektifnya nanti lumayan seperti ini bentuknya. Yap, seperti inilah. Nah, langkah selanjutnya tadi kita sudah membentuk secara body plan kita sudah bentuk di sini. Nah, secara tampak sampingnya nanti kita lumayan sudah terlihat bentuk kapalnya sudah mulai terlihat lah. Nah, di sini tadi kita ngatur untuk station 8,5. Jadi di sinilah kita atur. Nah, bisa dilihat di sini untuk skalanya meskipun sudah di skala 23,5. Nah, di sini ada lari-larinya juga. Ada dia tidak pas di sini. Harusnya dia pas di bagian atas untuk bagian atasnya. Lalu di sini juga harusnya pas. Di sini juga harusnya pas. Nah, itu memang salah satu ya kekurangan kalau memang kita punya data dari hasil scan-scanan, tidak langsung dari ekspor dari DWG. Cuma ya nggak apa-apa, kita akan gunakan gambar ini sebagai acuan, tetapi untuk sistem koordinatnya kita akan tetap mengacu kepada tabel offset. Mungkin itu ya. Oke, kita tadi sudah yang 8,5. Nah, aku akan kasih contoh satu lagi, atau dua mungkin, um, cara untuk input yang lainnya. Karena kebanyakan berulang juga, hampir sama-sama juga. Jadi, biasanya aku untuk ngebuat kapal, aku biasanya dari data acuan yang mana 8,5, kita mulai dari sekitarnya dulu supaya lebih mudah dalam ngaturnya. Nah, aku kan mulai nih ke station 8 mungkin ya. Karena tadi kita udah 8,5, aku akan kasih contoh pengaturan di station 8 sama di station 9. Nanti mungkin bisa dilanjutin sendiri karena secara tahapan ya sama aja seperti itu sampai ke belakang juga sama aja seperti itu. Nanti aku cuma coba kasih gambaran-gambaran yang mana yang penting, yang mana yang perlu diperhatikan, mungkin itu aja. Oke, kita akan coba di station 8. Nah, untuk station 8 sendiri, untuk station selanjutnya, itu memang agak berbeda dengan cara kita atur yang tadi. Jadi untuk yang station 8 ini kita harus melakukan mask. Jadi apa gunanya mask? Jadi kita akan mengatur control point untuk station 8 aja kan. Sedangkan tadi untuk pengaturan control point-nya itu kita ngatur keseluruhan. Jadi dari depan sampai belakang. Itulah kenapa kita tadi ngedrag. Kita harus bikin selection box dulu, baru kita pilih supaya dari depan sampai belakang itu semua semua titik itu terpilih. Nah, tapi untuk di station selanjutnya kita harus edit berdasarkan station tersebut. Jadi kita akan coba yang station 8. Pertama-tama kita akan blok satu garis, satu station ini. Secara vertikal kita blok. Lalu kita akan pilih mask atau bisa ke control ini. Control di sini ada mask. Oke. Terus kita bisa ke tampak body plan. Nah, nanti bentuknya tetap akan sama di station 8,5 ini, sedangkan ini kan sebenarnya di station 8. Lalu kita tinggal sesuaikan ini yang di input tadi 8,5, kita sesuaikan kita mau input yang 8.
Kill-nya sama, hit-nya 0, tetapi untuk breadth-nya agak sedikit berbeda. Di sini 450, jadi kita tinggal pilih aja. Nah, ini case di station 8 ini, kalau kita mau klik aja masih nggak apa-apa. Jadi misalkan kita mau 384 ini kita ganti 450. 450. Nah, ini tidak apa-apa. Karena dia memang kita tadi sudah mas khusus untuk frame 8 atau station 8. Nah, ini juga kita ganti dari height-nya dia jadi 822. 822. Lalu beratnya dia menjadi 20, berapa nih? Ya, 0,2095, let's say. 2,095. Oke, dan selanjutnya di sini sama, di sini offsetnya diganti sama ini 25. 25 berapa ini? 2552, let's say. Oke, lalu height-nya itu di 1358. 1,358. Oke. Terus kita kembali lagi ke knuckle-nya dulu. Knuckle-nya di sini 3629 untuk height-nya. 3,629. Lalu di bagian sampingnya itu kita di 3629 juga. Di sini offsetnya juga 3629. Terus di sini kita juga ambil 3629 di sini untuk above deck-nya, untuk offsetnya 3629. Terus untuk height-nya dia di 4269. Jadi 4,269. Oke. Lalu bulwark-nya terakhir. Di sini height-nya itu 5,269 dengan berat itu ini ya 3450. Ya, oke mungkin jadi seperti itu ya. Oke, terus kita unmask. Nah, dari sini lumayan kelihatan ya, yang mulai aneh kah, let's say ini aneh, ada sesuatu yang aneh 3629. Sedangkan di sini 3434, kita bisa cek lagi. Benar nggak ini 3629 untuk height-nya? Nah, kebetulan ini sama. Jadi untuk sementara ini ku biarin dulu. Nanti kita cek setelahnya. Karena bisa juga offset table-nya juga kadang juga ada aja yang salah. Tidaknya dengan shape ini kita bisa tahu nih, oh nomor 8 salah karena ini ada yang harusnya dia satu jalan sama ini, dia agak di atas. Gitu. Nah itu fungsinya kenapa kita tetap em, tampilin line plan-nya di sini meskipun kita tidak jadikan ini sebagai acuan yang strict banget. Tapi ya gambar ini bisa bantu kita untuk koreksi misalkan ada tabel offset yang salah seperti nomor 8. Ya, gitu. Oke, kita akan coba satu lagi di nomor 9. Kita blok satu station, lalu kita kontrol, terus kita mask. Nah, ini ada di station 9. Lalu kita body plan, lalu kita masukkan poin-poin sesuai dengan nilai di sini. Sini kill-nya ini agak sudah naik sebanyak 20 mili. Jadi kita perlu blok ini kill. Kemudian kita inputkan 20 mili. Lalu secara
breadth dia juga semakin sempit di 145. Jadi kita ganti di sini sebagai 145. Ya meskipun saya tadi bikin selection box, jangan ini ya, karena bisa juga diklik juga bisa. Cuma karena kebiasaan saya nge-selection box jadi gitu. Jadi kalau misalkan mau klik di bagian sini em, ketika pembuatan ini bisa juga. Soalnya kenapa saya agak sering selection box karena kebanyakan ketika smoothing, let's say di bagian atas itu nanti juga aku tunjukin cara smoothingnya itu memang kebiasaannya memang aku kasih selection box gitu. Nah kita ubah ini sesuai dengan lower chain. Di sini lower chain-nya ketinggiannya 1172, di height-nya 1,172. Kemudian untuk ininya di 1,108 offset-nya. Kemudian di sini selanjutnya di sini height-nya 1,7, offset-nya itu sebesar 1,564. Sini untuk nakalnya di 3064. Iya ya, nakalnya ya. Untuk ketinggiannya 3064, 3064, lalu di sini adalah 3064. Lalu kita bisa lihat ini agak sedikit keliru kan. Tapi nanti kita akan ini cuma kita lanjutin dulu aja. Untuk yang above baseline di sini untuk offsetnya 3064, untuk weight untuk height-nya di 43. Nah, sini 43 berapa deh? 4394 lah. 4394. Oke, terus lalu bulwark 5394 sampai ke 2,824. Oke. Nah, bisa dilihat kita sudah 3 ya. 3 kita bisa ke oh ya, tadi belum aku ajarin. Ya, in case kita tadi sudah mask, di tampilan profile juga akan muncul cuma satu control point. Jadi untuk menampilkan semuanya bisa ke control lagi terus unmask. Nanti akan tampil control point-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk di sini kan ada perbedaannya di mana di sini harusnya dia tambah atas. Nah, ini bisa kita benerin dari let's say ini berarti ada kesalahan di tabel offsetnya. Kalau dari sepenglihatan kita, secara awam sih, secara langsung sih seharusnya ada salah di height of above baseline-nya. Kelihatannya dia langsung copy paste dari bagian breadth of waterline. Sebab kenapa? Kalau kita lihat ini, kita lihat bandingan 3 ini aja ya. Kita lihat control mask. Lalu kita lihat dari tampak depannya. Di sini secara em, lebar ini sudah sesuai dengan gambar, cuma secara tinggi seharusnya dia ada di bagian sini. Jadi kita bisa pakai body plan ini sebagai acuan kita untuk benerin hal ini. Kira-kira seperti itu. Termasuk yang bagian
Sini juga, sini kita bisa. Oh, sini kita bisa. Let's say kita sedikit, oh, sedikit benerin atau seperti apa. Kita bisa juga. Ya, kira-kira seperti itulah untuk cara benerinnya. Nah, mungkin yang perlu aku tambahin adalah kalau kita lihat di bagian, let's say bagian sini ya. Bagian sini, dia ada perbedaan. Jadi di bagian sini dia ada perbedaan. Jadi untuk bagian plat knuckle ini dia akan berhenti di frame berapa nih? Frame 28 ya. Ya 28. Di frame 28 dia berhenti. Sedangkan surface kita itu untuk knuckle ini dia kan sampai belakang. Kita sampai belakang. Nah, sebenarnya kalau ada beberapa preferensi dalam melakukannya, yaitu memotong. Jadi untuk dua surface terakhir ini tadi tidak di-copy, tetapi dibuat eh, secara terpisah nanti. Lalu bagian surface ini berhenti di frame 28 ini, lalu jadi dia tidak satu surface yang sama sampai ke depan. Sebenarnya itu preference saja. Tapi kalau maksud sendiri, jadi kalau tadi kita lihat dari tampak samping ya, kita kan sudah tiga ya. Sudah tiga yang kita model. Jadi ini, poin yang ini, dan juga poin yang ini, dan juga poin yang ini. Tadi kita sudah model. Tetapi di bagian sini, kalau dilihat ini masih patah. Penyebabnya itu karena apa? Karena ada yang namanya kekakuan atau stiffness. Jadi untuk mengatur kekakuan atau stiffness, kita bisa klik dua kali di surface ini. Lalu surface stiffness longitudinalnya kita ubah jadi 3 atau fleksibel. Jadi apa bedanya stiffness longitudinal dan transverse? Jadi tadi kita kan menambah control point itu secara longitudinal. Jadi awalnya ini surface-nya cuma punya kotak atau punya control point di sini sama di sini. Lalu kita tambahkan secara longitudinal 1, 2, 3, dan sekian, sekian. Nah, ini adalah control point secara longitudinal. Nah, kalau secara transverse itu seperti apa? Kalau secara transverse itu ketika kita tambah control point-nya itu di bagian sini. Bisakah kita menambah control point di bagian sana? Bisa. Caranya dengan kita supaya tidak bingung, kita coba emas yang bagian sini. Lalu kita tambahin control point secara memanjang, let's say di bagian sini. Let's say kita tambah satu control point di bagian sini, itu bisa. Tapi memang sometimes itu lumayan tricky. Kayak tadi, kita sudah arahkan, jadi kita control A sama ya. Kita sudah arahkan kursor kita ke di antara ini, tapi yang tertarik malah bagian kill. Nah, itu salah satu kesulitannya ya. Jadi biasanya aku selain ku mask, aku juga ku hide dulu. Misal aku mau nambahkan bagian sini, jadi ini yang lain ku hide aja. Hide. Oke. Lalu kita ke ini, baru kita kontrol A, lalu kita tambahkan kontrol poinnya di bagian sini. Oke, nanti dia akan otomatis bertambah meskipun kadang dia nambahnya juga agak sedikit aneh. Ini baru kita rapiin. Nah, inilah yang dinamakan control point transverse. Kalau kita lihat dari sini, kita unhide semua dulu. Oh, sudah otomatis unhide ya. Show semua dulu. Lalu
kita lihat di sini akan ada control point tambahan secara transverse. Nah, itulah yang dinamakan stiffness longitudinal dan transverse. Jadi kita cek dulu yang longitudinal ya. Jadi longitudinal itu kita klik ini, kita ubah jadi 3. Nah, di sini akan lebih smooth. Jadi secara pemikiran itu apa ya stiffness ini? Kalau misalkan teman-teman bingung. Jadi surface ini kan kalau di ini namanya NURBS surface. Jadi surface ini dibentuk berdasarkan berapa control point, berapa derajat. Jadi in case kita ini pilih 2, itu kita linear, jadi tidak parabolik. Jadi surface ini dibentuk berdasarkan dari poin yang sini dan di sini. Atau kalau persamaan matematikanya berarti AX tambah B. Nah, in case kita mau buat smooth, berarti minimal kita buat ini jadi 3 atau fleksibel. Jadi surface yang dibentuk ini berdasarkan 3 poin. Jadi ini, dan ini. Sehingga bentuknya smooth karena apa? Karena persamaan garisnya yang digunakan secara matematika sederhana itu AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi dia lumayan sedikit smooth. Lalu kita kalau naikkan derajatnya gimana? Ya semakin banyak poin yang digunakan untuk membentuk surface ini. Nah, kelemahannya adalah semakin banyak stiffness-nya ini, sebenarnya itu semakin smooth. Tetapi semakin banyak stiffness juga, itu bikin kita semakin susah untuk membentuk kapalnya ini. Jadi kita bisa lihat nih, meskipun kita udah mengatur mengatur titik ini sesuai offset, hasil surface-nya itu bisa jadi tidak sama dengan offsetnya. Nah, semakin besar itu, nah untuk perbedaan bentuk surface-nya itu tadi, itu dipengaruhi oleh 3 titik memang. Jadi satu di surface di sini berarti dipengaruhi dengan titik ini, dan juga titik di belakangnya. Something seperti itulah. Jadi semakin dia stiffness-nya semakin besar, jumlah titik yang berpengaruh juga semakin besar. Jadi aku biasanya tetap 3 supaya dia agak sedikit tidak banyak lari dari offsetnya. Nah ini mungkin terlihat banyak larinya karena yang di bagian belakangnya ini kita masih belum atur. Bagian sini kita masih belum atur. Sini belum kita atur. Jadi seperti itulah kira-kira. Itulah kenapa larinya agak terlihat agak jauh ya dari titik offsetnya. Nah, tetapi memang perlu digarisbawahi, apalagi untuk line span yang offsetnya lumayan jarang seperti ini ya. Jadi bahkan untuk offset yang setiap titik frame pun itu memang namanya kita meredraw, kita memodelkan kembali dari hasil line spline itu pasti ada bisa dibilang ketidaksesuaian terhadap model yang dihasilkan. Jadi misalkan aku sudah bahkan ketika aku sudah buat model Maxsurf, terus aku buat keluarkan line spline sedetail apapun, itu pasti, aku bisa bilang pasti ada perbedaan. Nah, memang semakin banyak frame ataupun jumlah titik tabel offsetnya ini semakin banyak, memang semakin kecil perbedaannya. Jadi mungkin itu. Mungkin itu untuk yang stiffness longitudinal. Lalu untuk stiffness transversal itu seperti apa? Jadi untuk stiffness transverse ini cuma bisa diatur pada surface yang punya control point transverse.
seperti yang ini. Lalu kita akan coba coba kita buat agak sedikit ekstrim. Kita buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kita akan lihat apa yang terjadi. Ya, jadi di sini ada sedikit uh, patahan seperti itulah. Nah, ini patahannya cukup smooth sebenarnya. Jadi kalau mau pakai dua boleh, kalau mau pakai tiga juga boleh. Nah, seperti itu. Nah, tiga, tiga ini bisa dilihat mungkin lebih smooth daripada yang dua. Tapi sebenarnya nggak terlalu banyak kelihatan. Karena kita masih dikit lah untuk transversnya. Nah, tadi bisa dilihat bedanya. Nggak terlalu kelihatan sih. Ya, pokoknya itu untuk stiffness itu untuk seperti itu. Nanti mungkin teman-teman ketika sudah selesai modelingnya lebih lebih terlihat lah perbedaannya. Nah, kembali lagi ke yang tadi selain stiffness itu. Kenapa aku bilang stiffness? Nah, itu ada hubungannya juga dengan pembuatan surface di sini. Aku jujur aja untuk model yang perlu tidak ada gap, perlu nggak ada gap sama sekali yang berkaitan dengan ya supaya lebih presisi em, dalam pemodelannya. Aku memang lebih suka untuk em, membuat surface ini dari depan sampai belakang itu satu surface yang sama tanpa ada pemotongan di bagian sini. Meskipun di bagian sini seharusnya ada pergantian surface karena memang kebutuhanku dalam memodelkan kapal ya nanti aku pakai buat aplikasi lain dan di aplikasi lain itu baru aku definisikan platnya mau berhenti di mana. Nah, untuk penggunaan ini kan beda-beda buat teman-teman. Mungkin ada yang beda atau mungkin pengen di sini pembuatan plate-nya di sini. Jadi kita harus em, memodelkan ini sesuai dengan plate yang sesungguhnya ya mungkin teman-teman lebih senang untuk dibedakan antara surface yang sini dengan yang belakang yaitu preferensi masing-masing tapi kalau aku lebih senang untuk dijadikan satu karena bagaimanapun juga nanti di sini bagian sambungan atau pemberhentian di sini memang akan samar juga sih jadi meskipun dia plat yang berbeda, tidak mungkin ini di bagian sini benar-benar patah langsung itu kan tidak mungkin. Akan semakin um, pada akhirnya akan jadi satu. Jadi untuk di bagian sini biasanya aku akan tetap lanjutkan. Jadi di bagian knuckle ini akan aku lanjutkan sama sampai ke bagian bulwark yang belakang. Jadi meskipun sebenarnya bagian bulwark ini jadi satu dengan bagian bulwark atas dan bagian bulwark bawah ini jadi satu surface yang sama pada akhirnya di bagian sini. Tapi aku akan buat seperti eh, ya kita coba lihat aja ya. Jadi aku biasanya aku akan drag ini ke bagian sini. Let's say ya. Oke. Ya kira-kira gini jadinya. Jadinya knuckle ini akan jadi satu dengan bulwark pada akhirnya. Dan nanti yang bulwark atas ini yang berhenti di bagian sini. Ya kira-kira gitu untuk bagian sini. Memang preferensi aja. Kenapa aku lebih suka pakai ini? Karena stiffness itu tadi, kalau dia berbeda, dia perlu banyak kontrol point di bagian sini untuk membuat gapnya ini sedikit. Dan
pasti ada gap di antara perbedaan surface. Coba kita lihat di bagian 3D ya. Bagian 3D, jadi di antara surface ini, surface yang satu dengan surface yang lain, karena kita ada bond edge ini, dan kemudian karena kita juga jumlah control point secara longitudinalnya ini sama, jadi di antara surface ini technically, meskipun secara tampilan ini, kalau kita zoom-zoom, ada ya, cuma Maxsurf ini mendefinisikannya tidak ada gap. Meskipun nanti teman-teman lihat di sini, oh ini ada gap. Tapi secara technically, Maxsurf merasa tidak membuat gap di sana. Jadi ketika diekspor ke Rhino, let's say, itu biasanya dia tidak ada gap. Dan gapnya itu mungkin hanya sekedar visibility aja. Tetapi kalau kita potong itu di tengah-tengah, biasanya itu gapnya itu akan lebih besar, lebih terlihat. Dan kadang di Rhino, ketika kita ekspor ke Rhino, let's say kita mau join surface ini dengan surface belakang, sometimes itu juga nggak bisa. Dan mungkin di sini teman-teman yang lebih berpengalaman mungkin bisa pakai surface ini join surface, mungkin bisa. Saya sih belum pernah nyoba, tetapi saya jadikan satu tetap saya jadikan satu di sini, dan mungkin ketika nanti perlu adanya pembagian atau splitting surface, mungkin saya akan lakukan di surface yang atau software yang di luar. Oke, mungkin yang frame lain-lain teman-teman bisa lanjutin sendiri. Aku akan lanjutin di bagian-bagian yang ya mungkin agak sedikit beda aja. Oke, kita akan di bagian depan dulu. Jadi kalau kita secara tampak melintang ataupun um, secara tampak 3D, secara tampak 3D kan terlihat di bagian depan kapal ini dia masih terbuka ya, sedangkan kapal kan memang menutup. Nah itu tinggal beberapa bisa menggunakan join juga ataupun copy, cuma saya biasanya melakukan kita blok dulu semuanya. Sini kita offsetnya kita buat 0. Oke. Lalu kita akan basically ngikutin aja. Ngikutin pemberhentian surface-surface-nya ini. Contoh, kill. Kill ini tidak kelihatan lah. Kill ini tidak kelihatan karena dia ada di bagian depan. Dan di sini juga nggak ada garis yang benar-benar menunjukkan garis kill ya, nggak kayak di lower ini. Jadi kill ini kita masih ya nanti kita lihat. Lalu untuk lower chain atau titik yang ini itu tuh berhenti di sini. Upper chain titik yang ini itu berhenti di sini. Jadi itu yang akan kita samakan. Jadi untuk control point yang terakhir yang ini, yang sudah istilahnya sudah berada di pemberhentian kill dan kawan-kawan itu, biasanya aku akan agak sedikit improve aja. Jadi aku akan geser ke sini, let's say. Lalu kita taruh untuk yang upper chain di sini, terus lower chain di sini, let's say. Kemudian yang ini, yang kill, aku akan coba taruh ya asal aja di sini. Oke. Oke, nanti kan untuk yang ini, let's say kita di sini, lalu ini juga di sini ya. Ini masih kukira-kira. Nanti tuh kalau teman-teman sudah input semuanya, sudah input dari sini. Nah, mungkin nanti bisa kelihatan, lebih kelihatan lah. Maksudnya ini sudah in place, jadi mungkin kita hanya perlu uh, modif ataupun improve-nya cuma hanya yang terakhir ini aja harusnya. Oke, kita sama ini juga kita taruh di sini. Kita taruh di sini juga. Kita taruh di sini juga. Oke. Nah, ini kita
taruh di bagian sini. Oke. Oke, let's say kita coba gitu ya. Kita coba ya sedikit ngasal sedikit. Oke. Nah, ini biasanya aku sesuaikan aja dengan bentuknya, bentuk lambungnya kira-kira. Karena kan ini pasti tidak ada di tabel offset. Oke, jadi gitu. Jadi sudah tinggal yang setiap setiap ujungnya ini diarahkan ke tempat surface itu berakhir. Jadi sudah langsung secara tampak samping kita sudah bisa melihat bentuk bentuk kapalnya. Let's say aku benerin sedikit yang tampak depannya. Nah, let's say kita dari tampak samping sudah terlihat bentuk kapalnya lah. Tapi dari tampak melintang, karena ini aku belum lanjutin ya. Mungkin kalau teman-teman nggak terlalu se semenyedihkan ini bentuknya. Nah, let's say di sini yang paling sulit adalah untuk mengetahui titik-titik di antara dua station ini. Let's say kita pakai yang sini dua station ini sama ini kita bisa input dari tabel offset. Lalu dari sini ke sini di antaranya ini kan kita tidak tahu bentuknya seperti apa, terus kita harus nambahin berapa control point untuk nolong untuk membuat kapalnya ini sesuai dengan bentuk yang kita mau. Nah, itu memang kita perlu plan view. Jadi aku akan coba untuk buat di haluannya seperti apa. Em, kita import lagi backgroundnya. Salah. Kita import lagi image backgroundnya. Oke. Lalu kita display background 0 point, kita skala sama seperti tadi, skalanya harus sama, tempatnya harus sama. Kita display background, set reference point, kita pilih ini, kita mulai 23.5. Directions-nya longitudinal, karena kita searah forward, jadi kita pilih directions longitudinal. Oke, baru kita tempatkan display background-nya 0 point-nya di bagian center line. Sama seperti tadi kita pilih dulu tengah frame nolnya, terus baru kita buatkan ke atas. Tuh, nah ya kira-kira gitu. Nah, dari tampak atas kita juga bisa kira-kira lah. Contohnya ini, kill akan berakhir di sini. Nah, ini juga salah satu bukti ketidakpresisian ya dari skala dan kawan-kawan. Ya, cuma let's say kita yang ini sudah oke. Yang ini tiga ini kita sudah oke. Lalu yang depannya bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Nah, dari sini, dari ini kalau kita lihat dari tampak samping, ini adalah akhir dari plat kill. Kita bisa lihat dari tampak samping, ini adalah akhir dari plat kill yang kita pilih ini. Berarti SurfNet ini ya harus bisa secara bentuknya ini bagus sampai berakhir di sini. Jadi kita perlu tinggal ubah secara tarik saja ininya. Kita ubah secara kira-kira aja untuk membuat dia ini sesuai. Oke, oke kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dari tampak samping,
Yang ini adalah tempat pemberhentian chain. Jadi yang ini lower chain harusnya berhenti di sini. Jadi kita arahkan ini supaya sesuai dengan garisnya ini. Jadi kalau gambarnya tepat, kita tinggal ngikut garis hitam ini. Garis hitam ini kita tinggal ikut aja. Tetapi karena ini gambarnya agak sedikit miring, jadi kita mau nggak mau kita ya sedikit kira-kira sedikit lah. Sama seperti ini untuk upper chain-nya. Nah, kita tinggal menyesuaikan ini. Nah, ini juga yang putih ini adalah bulwark. Ini bulwark, jadi kita sesuaikan dengan garis hitam ini dulu aja. Oke. Lalu ini adalah above deck atau knuckle-nya. Oke, let's say ini dulu ya. Lalu di sini yang bagian sini kita bisa ya ini kenapa saya tidak suka transverse kalau memang tidak dibutuhkan sekali. Khususnya di takbut ini sebenarnya transverse tidak terlalu dibutuhkan karena untuk ngeditnya ini secara supaya smooth itu agak sedikit menantang. Ya kita bisa lihat di sini ya sudah lumayan membentuk kapal sedikit lah. Ya, kira-kira gitu ya untuk cara ngaturnya. Lalu yang perlu dilihat di sini adalah perbedaan bentuk ininya. Jadi kita perlu tonjolan ini. Gimana sih kita caranya uh, membentuk tonjolan ini? Nah, ini kita biasanya kalau aku pribadi memang suka tambah control point yang lumayan banyak di bagian depan. Nah, untuk versi yang baru ini, versinya Maxsurf yang baru, dia memang agak aneh. Kalau kita misalkan sudah let's say sudah punya bentuk kapal seperti ini, lalu kita perlu penambahan control point baru untuk membentuk bagian depan. Memang sometimes garis yang tertarik ini nggak selalu garis yang terdekat. Kalau yang versi lama, setauku, kita tinggal arahkan aja di bagian atas ini, dia sudah pasti dia akan menambah di bagian atas itu berdasarkan bagian atas. Sedangkan ini kita lihat di sini yang tertarik malah garis yang ini. Jadi in case ini versi yang baru kita coba klik salah satunya lalu yang tertarik ini garis yang mana baru kita Ctrl Z lagi, kita Ctrl A dan tambahkan di bagian situ. Ya, nah jadi nggak terlalu tertarik dia. Oke, aku coba tambah 2 ya. Tambah 2 deh. Oke. Lalu kita pilih bagian atas. Nah, ini kita bisa atur. Atau misalkan mau lihat bentuknya dulu, kita bisa nyalakan di sini ada bounded edge dan juga ya kelihatannya bond edge ini. Nah, ini garis inilah garis bentuk kapalnya. Di sini bisa kita atur sesuai dengan bentuk ini. Bentuk bulwark dan bentuk ininya kita bisa atur. Nah, let's say aku atur ini aku masih sesuai dengan shape-nya ini. Cuma ya berusaha supaya tetap smooth saja. Ya kira-kira seperti itu. Nah, kalau di tampak atasnya nanti sudah seperti itu. Ya, kira-kira sudah bentuk kapal. Nah, kira-kira seperti itu untuk ngebuat haluannya. Lalu, yang paling sulit adalah tahapan selanjutnya, yaitu membuat kapal ini jadi smooth. Itu adalah part paling sulit dalam uh, pembuatan atau modeling kapal di Maxsurf. Memang tingkat seberapa smooth kapal ini terbentuk itu tergantung dengan line spline teman-teman juga. Jadi kalau line spline sudah smooth,
biasanya kapalnya juga udah pasti sudah smooth. Jadi nggak terlalu banyak kita edit-editnya. Cuma in case ternyata kapalnya masih belum smooth, em, jadi dan juga kebanyakan kapal yang kita buat itu pasti bagian yang perlu smoothing ataupun patching itu area haluan dan juga area bulitan. Karena memang offset itu biasanya meskipun per frame, dia itu bagian haluan sini kan dia perlu banyak control point untuk membuat em, bentuk haluan yang seperti ini dengan haluan yang smooth. Ini kebetulan saya cuma contoh aja, jadi bisa dilihat di sini kalau di zoom-nya masih ada sedikit patah-patah karena memang perlu banyak control point di sini supaya membentuk garis yang cukup smooth. Cuma secara garis besar pikirannya seperti itu. Nah, bagaimana kita melakukan pengecekan lah, apakah kapal ini udah smooth atau belum atau seperti apa. Kebetulan kalau kalau kapal saya yang sekarang ini ya sudah pasti tidak smooth ya karena saya masih ya sekedar buat-buat seperti biasa lah. Nah, untuk cara tahunya itu ada beberapa cara. Bisa ke display terus kontur ya. Kalau nggak salah ya. Oh, bukan. Ke display terus render. Di sini ada Gaussian curvature, bisa di oke. Nah, di sini bisa biasanya untuk gradasi pergantian warnanya ya seperti inilah. Dia seperti kayak gini nih, yang merah, hijau langsung merah itu biasanya ada menunjukkan tidak smooth. Setidaknya ini cara gradasi, ya perbedaan warnanya ya lumayan sangat, maksudnya lumayan harus tidak terlalu cepat lah untuk pergantian warnanya. Ya let's say ya seperti ini masih oke. Atau seperti yang bagian depan sini masih oke. Nah, itu bisa pakai Gaussian ini, atau misalkan kalau tidak selain itu, misalkan tidak terlalu suka, bisa diatur di design grid. Design grid ini untuk menambahkan waterline, section, buttock, dan diagonal. Nah, biasanya kalau untuk smooth aku pakai waterline. Let's say kita tambahkan 15 dengan space-nya let's say 0,1 misalkan. Berapa nih? Starting from 0 instead of 0,1. Oke, ya let's say ini terlalu terlalu sedikit 0,25 ya. Oke, let's say gitu terus kita lihat di bagian atas, terus kita nyalakan di waterline-nya. Nah, di sini bisa dilihat bagian mana yang masih patah-patah, bagian mana yang angle of attack-nya masih kurang bagus. Ini bisa juga kalau mau lihat dari sini, dari ini. Cuma aku biasanya memang untuk waterline ini kalau nggak parah banget nggak akan patah seperti ini kalau bagian waterline. Jadi kadang untuk pertama aku pakai waterline dulu untuk ngecek kira-kira bagian mana yang masih perlu smoothing. Lalu selanjutnya aku pasti pakai Gaussian supaya kelihatan yang mana yang masih terlalu menonjol atau seperti apa. Apalagi untuk part-part seperti chain ini. Kadang chainnya ini seperti bagian sini, let's say dia punya chain, terus di sini menghilang. Nah, sometimes ada beberapa desainer yang pengen round bar-nya ini berhenti di sini. Jadi di sini perlu smoothing yang lebih baik supaya meskipun dia ada tiga surface, cuma dia secara secara
bentuk itu benar-benar hampir seperti satu surface yang sama. Itu yang agak repot memang. Mungkin itu secara garis besar seperti itu. Bisa dilanjutin sendiri untuk lebih ininya. Nah, selain itu yang bagian sini misalkan kita mau tambahkan sebagai sedikit patahan di sini juga sama seperti tadi, tinggal tambahkan juga control point-nya. Mungkin itu aja untuk cara membuat takbut dari Maxsurf-nya. Memang aku tidak mau selesaikan karena aku pengen deliver main idea-nya aja dalam membentuk sebuah kapal. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, share video ini kalau video ini bermanfaat dan mungkin ada teman-teman kalian yang butuh belajar Maxsurf yang basic, yang lumayan basic. Cuma dan juga jangan lupa tinggalin komen kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bingung saat melakukan Maxsurf ini. Karena menurutku pembuatan modeler ini memang perlu eh, pembiasaan sih. Bahkan aku sendiri kalau sudah lama nggak megang Maxsurf, aku juga perlu recall-recall lagi. Ya sudah, segitu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Dadah-dadah.